Oke teman-teman, kembali bersama dengan saya Petrus Abubolon di bicara tentang serial budaya. Sebelumnya, tabe selamat ningulata, salam sawujud kadang malempang, adil kata linu, bacuramin kasaruga, basengat kajubata. Harus. Oke, sudah bergabung dengan bersama kita bro atau abangku nih, Bang Rory nih. Siap. Dia hari-hari ini saya pengen diskusi mengenai dan juga sharing mengenai tentang budaya Dayak khususnya Bang. Karena mungkin banyak orang yang tidak paham yang di luar sana, mungkin tidak terekspos dan segala macam. Mungkin kita mulai dari salamnya dulu nih. Ini salam tabe selamat ini sebenarnya salam khas Dayak atau salam umat gitu, umat bersama atau Oh, keberagaman. jadi saya mau izin dulu ya sama yang tua-tuanya, sama Mm-mm. tokoh-tokoh. Kebetulan saya diundang jadi apa ya? Ikut Narasumber. podcast narasumber nih. Kalau tabe salamat dingun alatai salam sujud karena malempang. Itu salamnya siapa ya? Benarnya. eh, itu ada tertuang di dalam kitab suci penaturannya. Hmm. Di kitab sucinya umat sama Hindu Keharingan. Tapi sekarang kan dipakai secara umum. Kalau di kitab penaturan itu jelas itu. Tabe salamat dingun alatai salam sujud karena dia melempang itu menggunakan bahasa Sangiang atau bahasa, tapi sekarang digunakan untuk apa salam umum ya, Hmm. enggak masalah, sama kayak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gitu ya. salamnya orang muslim ya sebenarnya, Oke. tapi saya pun bisa ngucapin gitu, nah Hmm. gitu apa apalah sama gitu modelnya. Nah itu Oke. Tapi artinya apa sebenarnya, Bang? kalau artinya saya kurang tahu jelas ya artinya, ibaratnya kalau saya kupas Mm-mm. secara dalam, makanya saya tidak terlalu berani jelaskan itu karena memang yang bisa menjelaskan itu secara detail mungkin para Basis sama visur itu. Basir sama Pisur itu ini ya, dia apa, kalau di Kristen sama Nasrani kan dia ada pendeta, penatua, diakon. Oh, oke oke Di oke. Keharingan ada Basir, Pisur, nah Oke, gitu. baik baik. Terus kalau kita melihat budaya budaya Dayak ataupun cocok nggak kita katakan budaya atau adat sebenarnya sih? Saya nggak ngopi ya. Yang mana itu? Mengenai tentang contoh nih, yang saat ini kan banyak orang-orang, saya bilang ada nikah, terus ada namanya apa namanya, yang mutar-mutar tuh, Mana yang saya? manasai, itu sebenarnya itu budaya atau adat sebenarnya sih? Kalau kita bicara tentang, Oke, itu adat atau budaya ya. Kalau budaya ini kan sesuatu yang dilakukan terus-menerus ya. iya betul. Sementara itu adat itu lebih kepada tata cara sebenarnya. Kalau adat itu lebih ke tata cara. Nah, kalau saya pribadi ya, pendapat saya pribadi, mohon maaf sama yang tua, saya sungkem dulu kalau salah. Kalau saya memandang dari sisinya, adat iya, budaya juga iya, dia menjadi satu kesatuan ya. Hmm. Nah, mana saya? Ya setiap ada acara istilahnya seperti acara arahnya ke ya apa ya? Kan acaranya ada dua, ada Hmm. ritus kematian dan kehidupan. Oke. Kalau acaranya ke kehidupan kan rata-rata mana saya ini bila ada acara-acara besar Hmm. untuk merayakan apalah sesuatu. Ibaratnya kalau kita punya hajat, siapa otomatis kita akan merayakan karena kita senang gitu. Hmm. Otomatis kita bisa menasai gitu. Nah, jadi kan Hmm. akhirnya membudaya dilakukan terus-menerus. Dia jadi budaya. Hmm. Dan dia juga termasuk dalam adat. Makanya budaya dan adat Hmm. itu jadi satu kesatuan gitu. Oh, Nah, tapi arti manasai sebenarnya? arti manasai ya. Kebetulan kan manasai ini kan dari Barito ya. Ya. Kalau di Barito bagaimana kira-kira? Kalau di Barito itu ada ngeliling Gunung Pirak. Hmm. Prosesinya sama kayak manasai. Manasai kan mengelilingi Sangkai Lunuk. Kalau di Barito kan mengelilingi Gunung Pirak. Hmm. Gunung Pirak itu pohonnya, pohon. Hmm. Lalu daun itu terbuat dari duit, buahnya itu terbuat dari koin. Oke. Nah, terus daun yang paling tinggi, daun yang paling pucuk, Hmm. itu 100.000. 100.000 turun 50, turun 20, turun 10.000, turun 5.000, Hmm. sampai 2.000, sampai 1.000, sampai bahkan duit yang terkecil. Oke. Nah, tapi kalau di Barito persamaannya gitu. Hmm. Makanya kalau mana saya tidak berani ya menjelaskan itu salah gitu. Karena saya sungkem gitu. Nah, itu. Kalau budaya di Barito bagaimana? Tuh ada istiadat Barito. Kalau Dayaknya kira-kira. Kalau apa budaya ada sama adat istiadat di Barito masih kental, makanya orang bilang kan masih kental, sama aja Hmm. sebenarnya sama kental aja ya. Hmm. Cuma perbedaannya tuh terdapat pada tata cara gitu. Hmm. Tata cara perkawinannya di Das Kahayan, Kepuas Ketingan Mentaya sampai ke Lamandau daerah
Sampit sana beda dengan das barito gitu. Tapi Hmm. pada hakikatnya arahnya itu gimana ya? Kalau orang bilang tuh seirama. Cuma beda beda tata cara, tapi tujuannya itu sebenarnya satu aja. Gitu bedanya. Tapi secara keseluruhan berarti sama ya? Secara keseluruhan kalau dilihat dari kacamata dari kacamata yang kita akademik lah ibaratnya. Atau kacamata umum lah. Iya. Itu sama aja sebenarnya. Tapi orang mungkin banyak yang tidak tahu di luar sana sebenarnya suku Dayak ini ada berapa sub sih waktu itu? Suku Dayaknya ada berapa sub? Maksudnya secara keseluruhan banyak orang pikir suku Dayak ya Dayak aja gitu loh, nggak ada. Dayak aja. Tapi mereka tidak tahu kan apa namanya anak-anaknya segala macam gitu. Kalau Batak kan Batak Toba gitu kan. Karo ya. Karo gitu Sama aja. Simalungun. Nah, gitu. Simalungun masuk Batak ya? Masuk Batak. Masuk Batak ya. Nah, Sebenarnya kalau di buku apa ya? Saya pernah baca itu ada 400-an. Suku Dayak tuh satu aja sebenarnya. Cuma subnya yang banyak. Oke. Ya kayak kan saya Dayak. Subnya saya campuran. Dayak Manyan sama Dayak Lawangan. Karena 2 orang kakek saya itu orang Manyan. Dan 2 orang nenek saya itu orang Dayak Lawangan. Tapi kebetulan kakek saya ini kalah bahasa sama nenek saya. Makanya dia menggunakan bahasa Lawangan terus di rumah. Nah, seperti itu. Nah, mungkin pertanyaanmu tadi bisa kujelaskan untuk Kalteng aja ya. Ya, Kalteng aja jangan Ya. Berarti banyak banget yang susah kita. Suku besarnya aja gitu. Suku besar di Kalteng ini kan kalau di buku di jurnal bisa buka aja jurnal-jurnal di internet itu ada. Suku Dayak di Kalimantan Tengah nih ada 4 rumpun Dayak besar. Yang pertama itu kan Dayak Ngaju. Dayak Ngaju. Terus yang kedua Dayak Outdanum atau orang kami bilang sana orang hulu sungai. Tapi jangan tersinggung dibilang orang hulu sungai itu cuma istilah kami orang hulu sungai. Kalau berbicara tentang kalau hulu itu sudah Outdanum. Oke, yang pertama tadi Dayak Ngaju, Dayak Outdanum. Yang ketiga Dayak Manyan. Yang keempat itu Dayak Luangan. Nah, 4 suku besar ini dia punya anak-anak suku lagi sebenarnya. Kayak Dayak Ngaju kan Dayak Ngaju yang tinggal di Kapuas, Dayak Ngaju yang tinggal di Sungai Kahayan, Gunung Mas ya? Ya, Gunung Mas. Terus Dayak Ngaju ya sub Katingan sampai ke daerah Sampit sana, sampai ke daerah Tamuan. Itu Ngaju. Nah, kalau Outdanum, dia Dayak Outdanum, Outdanum itu sendiri. Terus Kadori, orang bilang tuh Dohoy. Out Siang, Out Murung itu masuk rumpunnya Outdanum kalau di jurnal itu. Nah, kalau Manyan ya Manyan aja, tapi Manyan itu terbagi lagi. Ada Manyan Pajo 4, ada Manyan Kampung 10, Benua 5, Pajo Tunggal. Pajo Tunggal itu cuma Dayu aja. Nah, kalau Luangan itu dia punya luangan besar kata orang. Nah, dari Luangan ini menurunkan lagi suku-suku Luangan Bawo, Luangan Karau, Luangan Ayo. Lalu ada Teboyan Tiwei, Teboyan Stalar, Bentian, sampai Dusun Malang, Dusun Bayan. Dia punya anak-anak suku. Dia membuat dusun sendiri. Ceritanya itu seperti ini dulu. Luangan ini, Dayak Luangan ini. Sebenarnya satu. Anak yang paling tua pergi ke sana membuat satu dusun. Anak yang kedua buat satu dusun. Lalu ada yang membuat dusun. Itu pecah sebenarnya. Sebenarnya satu aja. Berarti hampir sama juga ya. Kalau Dayak itu, kalau Batak juga begitu. Dari Toba dulu, pergi dia ke Simalungun, pergi dia ke sini, jadi berubah ya. Ini Batak ya ibaratnya satu gitu ya, Batak. Batak satu, tapi ya gimana juga Batak itu 5 kata orang. Karo, Simalungun, Toba, Pakpak, Mandailing, kalau nggak salah ya. Iya, Mandailing. Kalau nggak salah sih saya nih. Koreksi kalau saya sama. Nah, kalau yang membedakan itu apa? Yang Mandailing sama mereka yang lain tuh apa? Logat bahasa dan lokasi daerah. Oh, gitu. Tapi kalau Dayak kan otomatis kan gini. Aku Batak Toba, tapi Batak Toba nggak punya suku anak lagi. Jadi gitu. Secara keseluruhan dia Batak Toba gitu. Tapi di marga aja. Nah, kalau seandainya hal yang pengen kita sampaikan kepada orang luar gitu mengenai tentang suku Dayak tersendiri ini apa sebenarnya Bang? Yang sebenarnya ya, yang suku Dayak itu tersendiri apa sih sebenarnya? Kalau seandainya orang luar yang banyak tidak tahu sebenarnya mengenai suku Dayak itu. Kalau aku pribadi pendapatku suku Dayak ini apa ya? Kalau aku pribadi ya, ketika berbicara tentang Dayak,
Gini ya, kita bahas dari negatifnya aja dulu. Karena Oke. kalau yang udah positif kan udah jelas. Kita bahas yang negatifnya Oke, dulu. oke. Gak apa-apa ya kita bahas Gak negatif apa-apa ya. ya. Yang negatifnya dulu. Mohon izin. Ketika orang luar yang mendengar Dayak makan manusia, terus mandau terbang, terus untuk kiblat timur bilang Iya, penyembah berhala. Itu pikiran iya mereka ya. pikirannya. Tapi secara positifnya, kalau saya ibaratnya orang luar bicara tentang Dayak, bicara sungai besar, bicara hutan. Oke. Kalau mata sih hutan, Oke. Dayak, hutan, itu aja. Kalau di Oh. pikiran saya, entah kalau pikiran Petrus gimana gitu. Aku yang ditanya. Dayak pasangan hidup masalahnya. Oh gitu. Oke. Boleh. Hati-hati kata orang kan kalau udah minum air di Kalimantan bisa nggak bisa balik. Makanya nggak balik-balik saya nih 2 tahun. Tapi memang nggak setahun lah dua kali tahun baru. Tapi sebenarnya mengenai tentang hutan tadi, Dayak dan hutan, mengapa bisa kita abang bilang itu Dayak itu ketika bicara Dayak bicara hutan, mengapa bicara kata hutan gitu loh? Hutan, karena gini ya, sumber penghidupan orang Dayak itu memang di hutan. Saya jujur aja ya, saya cukup membawa parang masuk ke hutan, saya nggak akan kelaparan. Saya tahu jenis tanaman yang bisa dimakan, tahu jenis umbut yang bisa dimakan, tahu jenis bajakah yang bisa diminum, tahu jenis hewan yang punya wisa, tahu jenis hewan yang bisa dimakan atau enggak. Gitu. Makanya ketika masuk hutan, misalnya ada kayu, haus, ada akar gantung. Kita udah tahu nih akar nih, ini akarnya bisa diminum airnya. Tinggal untuk potong-potong aja, minum aja airnya gitu. Terus buah hutan banyak kan? Karena hutan buahnya banyak gitu. Iya betul. Saya pernah dulu tuh waktu berburu cari babi hutan, itu kan cuma bawa mie ya. Kalau mie kan di hutan mana ada di air buat ngerebus. Iya. Jadi diremes, dikasih bumbu. Saya di hutan selama 4 hari sama teman. Jadi bekal mie sudah habis. Kebetulan di situ ada umbut pisang monyet, kami bilang Yang kecil-kecil segini kah? ya, yang bijinya banyak kan. Banyaknya, oke. Masuk ke hutan, itu pisang monyet, pisang pangkaran kami bilang. Udah potong aja itu. Jadi ambil umbut nih kita makan. Udah kita kenyang itu. Pokoknya apapun makanan yang kita ambil dari hutan, kenyang. Ya. Itu. Jadi memang Dayak dan hutan itu memang sudah kesatuan ya. Kesatuan. Tapi memang mengapa kebanyakan itu ke dalam gitu loh. Maksudnya orang suku Dayak itu banyak ke dalam dia, ke dalam hutan. Suku Dayak kenapa banyak ke dalam hutan? Karena memang mereka berdampingan dengan hutan. Mereka gimana? Hidup tuh memang dari alam. Iya. Hidupnya memang dari alam. Makanya pernah almarhum kakek saya bilang, kalau orang luar itu mau membunuh orang Dayak nih makai senapang, makai meriam senjata, mau makai bom, nggak akan mampu katanya. Kalau mau membunuh orang Dayak nih cuma satu aja caranya, rusak hutannya. Itu kata almarhum dan mau membunuh orang Dayak katanya rusak hutannya. Nah, gitu. Terbukti kan kata almarhum kemarin. Senjata yang pelurunya sebesar segede ini pun dihalang-halang aja gini, nggak nembus gitu. Serius bang? Ya, tapi ketika hutannya dirusak kan panik. Ya. Akhirnya pasang mandau mau nyerang perusahaan ya, karena memang ya itu. Hutan ini kami anggap ibu. Hutan itu ibu buat kami yang memberikan segalanya. Konotasinya seperti itu. Ya memberikan segalanya, hutan tuh memberikan segalanya buat kita. Kalau tadi kan abang bilang mandau. Kalau mandau itu sembarangan yang punya atau gimana? Maksudnya gimana itu? Contoh nih, orang lain bisa punya mandau. Maksudnya kan ada mandau. Mandau kan nggak tahu berapa jenis ya. Mandau boleh nggak orang-orang sembarangan yang punya atau dikasih atau memang betul-betul diturunkan begitu? Jadi gini ya, nggak masalah sebenarnya. Tapi gini ya, misalnya aku punya teman orang Jawa misalnya. Orang Jawa tuh baik sama aku. Pernah berjasa juga. Terus udah nih ambil mandau buat kamu jaga baik-baik yang dijual. Masalah. Karena memang titah dari yang pemiliknya itu mewariskan, minta dijaga. Karena sebagai kenang-kenangan, bisa juga sebagai penjaga diri yang dikasih ini. Jadi nggak masalah sebenarnya. Mandau kan ada yang souvenir sifatnya, terus ada yang
sifatnya sakral, ada yang souvenir. Kalau yang souvenir itu yang gimana Pak, kira-kira? Kalau souvenir yang manda-manda souvenir itu ya yang dijual di pasar itu. Oh, Itu di pasar. kalau yang souvenir itu kayak parang kah atau gimana? Ya, memang bentuknya sama. Oke. Cuma dia tidak punya apa ya? Ukiran itu nggak punya makna, hanya sekedar bagus. Oh, bagus saja. Ya, makanya Oh, kayak ukiran seni aja ya, ya karya seninya seni ya. rapi kan bagus ukirannya, ada gambar ini, gambar itu. Tapi maknanya itu apa ya gitu? Kita kan nggak tahu, makanya aku bilang souvenir aja itu. Banyak kok mandau tuh ukirannya sederhana gitu, tapi maknanya dalam. Kalau mandau terbang tuh, Kalau mandau terbang ya. iya, kok kami di luar, aku waktu datang ke Kalteng ya, orang selalu bilang ada mandau terbang segala macam sih. Belum pernah lihat sih saya memang, tapi dengar-dengar aja, tapi pengen tahu juga sih. Saya bisa nerbangkan mandau. Bahaya ini. Kalau ada pernah ditanya di konten YouTube saya di komen, "Bang, bisa nerbangkan mandau?" Oh, bisa dong. Caranya, Bang, kamu ambil mandau, kamu paketin, kamu bungkus serapi mungkin. Kasih ke JNE. Dia terbangkan lewat Garuda atau Lion. Nah, gitu cara nerbangkan mandau. Nah, kalau berkaitan dengan mandau terbang ya, saya nggak berani jelaskan. Tapi pada intinya gini, sebenarnya mandau terbang. Ya memang apa karena peribahasanya aja atau peribahasa aja atau gimana sih sebenarnya? Ini konon katanya. Iya. Mandau terbang itu tidak ada sebenarnya. Yang ada itu mandau yang dipegang oleh orang yang tidak terlihat. Oh. Nah, itu. Oke. Kalau pernah saya tanya, memang adakah mandau terbang tuh? Jadi dijawab, sebenarnya itu bukan mandau terbang, tapi mandau itu dipegang oleh seseorang yang tidak terlihat. Itu sebenarnya. Makanya dia seolah-olah terbang karena yang megang nggak kelihatan. Itu sebenarnya. Saya ini juga nyampaikan juga loh. Karena kalau saya bicara mandau terbang, saya aja melihatnya belum pernah, cuma dengar cerita. Saya jujur aja, saya nggak mau yang ngada-ngada itu. Iya betul bisa. memang. Makanya maksudnya supaya yang di luar sana juga maksudnya yang Pulau Jawa segala macam kan mereka paham. Terus yang kita bawa sekarang ini Bang, ini mandau titipan atau gimana? Ini. Aku. Kalau ini mandau memang dibuat oleh orang ahli mandau ya. Dari Desa Tubung. Ini Das Kahayan juga. Walaupun saya orang Barito, saya bikinnya di Das Kahayan. Kalau ini mandau spesial, saya buat untuk bawa. Nah, ukurannya sesuai di badan gitu. Terus ukirannya ini juga punya makna. Walaupun saya gak berani jelaskan ini. Gak berani. Nah, ada gambar. Kalau bahasanya di Kahayannya apa ya? Jata ya. Jata. Kalau kami bilang Dayak Luangan itu bilangnya Jiwata. Ini Jiwata gambar. Ini penguasa air di bawah sana. Dia sepasang suami sama istri. Kalau di sini ada ukiran-ukiran, ada istilah kalau kami bilang kuburan Nabi ya. Ada kuburan Nabi. Terus ini ada gambar kamberawit ya. Kamberawit. Nah, gambar kamberawit. Kalau bicara tentang mandau itu sih gimana ya? Enggak seram, mandau itu enggak seram. Cuma kalau dipegang oleh orang yang apa ya, songong istilahnya kan, ya itu gimana ya? Orang takut dengan mandau ketika mandau itu dipegang oleh orang yang songong. Saya bawa mandau itu bukan mau perang, makanya kemarin saya ke hutan kan, mau ke jalan-jalan ke pedalaman. Ini saya ambil mandau, saya selipkan di pinggang. Apa sebenarnya maknanya itu? Mau perang atau tidak? Sebenarnya tidak. Ketika saya ke hutan itu kan mau melewati kampung orang, otomatis ketika kita negur, Pak, Bu, orang kan melihat mandau di pinggang, Dayak gitu. Berarti kita nih satu gitu. Makanya ketika kemarin tuh saya ke daerah perbatasan Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, di tengahnya itu. Ketika saya ke sana membawa mandau, mereka langsung nepuk tangan, singgah. Lalu menyodorkan bahasa kami di sana. Nah, mau ke mana? Mau ke Tangur, Gunung Tangur, mau mudik ke bukan mudik ya, apa yang ke hilir, ke hulu itu. Ke hulu sana, aku bilang. Atau nampak tilas kah sebenarnya? Enggak, memang ya napak tilas aja sih. Ya. Jadi singgah dulu katanya, ngopi. Ya ngopi. Nanti dulu katanya mau hujan, makan dulu. Pas kita mau pamit lanjut perjalanan, nanti dulu udah masak tuh kan. Kebetulan mereka kemarin di sana tuh, tiap hari dapat babi hutan. Tiap hari makan babi hutan gitu. Jadi sayang aku nggak ikut, Pak. Kapan-kapan boleh ikut.
Jadi sebenarnya fungsi mandau itu untuk memberitahukan identitas kita bahwa kita orang Dayak gitu. Bukan untuk menakut-nakutin, ngapain sih cari musuh gitu kan. Makanya mana ya kalau mau cari musuh kenapa nggak jadi menjadi preman di Preman pasar pasar, betul. aja. Hanya ini sebagai identitas ketika mandau sudah terselip di pinggang. Berarti saya ini orang Dayak gitu. Saya orang Dayak. Ketika ketemu orang sesepuh di kampung, misalnya orang tertua di kampung, oh ini orang Dayak nih. Pak, saya sungkem gitu. Pamit. Makanya kemarin pergi ke sana nggak ada bawa bekal. Oke. Nggak ada bawa bekal sama sekali. Serius, Bang? Nggak ada bawa Itu bekal. berapa lama perjalanan sih? Saya kemarin 1 minggu di sana. 1 minggu. Waduh, gila hutannya. Keren. Oh, lintah-lintah yang lengket di situ. Banyak lintah kan kecil segede apa? Segede. Kalau di kami pacet ya. Iya, pacet. Ya. Gede bilah lidi aja, tapi udah kalau ngisap darah tuh. Kebetulan kan kita juga punya kalau kamu bilang tembaku. Ketika dia gigit ya tetesin aja air tembaku, itu dia jatuh sendiri. Tapi banyak loh orang yang cari lintah tuh. Itu apa itu? Wah, ya itu masa mau cerita di sini. Tapi ya udah, kalau saya ceritain. Karena di sana lintah itu dibuat minyak gitu. Oh, minyak. Ya dibuat minyak. Nah, minyak itu fungsinya buat apa? Yaitu untuk ngegedein ya itulah. Oh, yang itu. Paham. Skip. Tapi kalau mau cari tahu silahkan datang ya. Iya, ngomong pribadi sambil ngopi ya. Oke, tapi kalau seandainya kita bilang sebenarnya ini kan ada topi. Kalau Dayak kan ada mandau satu. Iya. Terus pakaian yang lain, peralatan adat yang lain ada apa aja? Topi apa itu? Laung kami bilang. Laung. Laung itu juga nggak sembarangan juga, atau gimana? Gimana? Saya sebenarnya untuk kebutuhan entertain, untuk kebutuhan sebuah pementasan, ya saya nggak mempermasalahkan sih. Ibaratnya yang segala congor berlebihan, banyak bulu itu banyak. Memang itu khusus nggak, Bang? Enggak, itu hanya kalau si pribadi menjawab itu hanya untuk kebutuhan pementasan, untuk kebutuhan fashion dan penampilan gitu. Oh, berarti itu bukan apa ya? Tidak ada kekhususan ya? Maksudnya khusus untuk orang gitu. Tapi untuk seandainya yang bishop dan apa tadi? Apa? Yang untuk kalau di Kristen kan pendeta gitu. Basir, pisor. Basir itu mereka punya sendiri. Kalau basir sama pisor mereka punya gitu. Oke. Ya, tapi itu pun sederhana, maksudnya di topi dianyam dari rotan. Terus ada bulu burung. Iya, dari rotan. Ada juga yang dari jangang. Terus dikasih bulu burung. Maksudnya bulu burung yang semaksud ini bulu burung yang sampai penuh gitu. Sampai ada tengkorak sih. Oh, iya betul. Itu enggak ada ya? Itu baru, saya pikir itu baru ya. Kenapa? Karena itu hanya untuk kebutuhan fashion, untuk kebutuhan apalah kata orang tuh. Pementasan misalnya mau karnaval. Oh, kampanye lah, mengkampanyekan ya. Gitu. Jadi aku pun sedih ketika lihat orang banyak pakai aksesoris seperti itu. Aduh, semakin hari burung enggang ini semakin habis gitu kalau begini. Nah, kalau punya mereka basir kan sederhana tapi ada makna gitu. Rotan topi dianyam menggunakan rotan atau jangang lalu dikasih beberapa bulu. Sederhana. Jadi mereka pun enggak terganggu, enggak berat gitu. Kalau yang banyak segala taring-menaring, segala kepala monyet, congoran, aduh. Makanya kami tuh enggak ada pakaian seperti itu. Enggak ada ya? Enggak ada. Pakaian yang topi yang banyak bulu burung tuh enggak ada. Khusus untuk kami Luangan ya. Dayak Luangan sama Dayak Manyan ini enggak ada gitu. Oke. Sederhana aja. Ada filosofinya itu. Kenapa kami itu enggak terlalu mau banyak bulu? Kalau kami berkelahi sama berperang zaman dulu itu kan, kalau bawa gitu-gitu kan berat. betul. Ya gimana bawa kepala aja berat, sempat musuh yang nimpas ngebacok duluan gitu, hantam duluan. Hantam dulu, mati juga kita duluan. Iya. Sebelum perang udah kalah. Iya, makanya pakai aja yang simpel-simpel gitu. Iya. Tapi itu nggak sembarangan ya, maksudnya apa namanya? Luang. Kalau pakaian kalau basir sama pisur mereka biasanya ada pakaian warna putih ya, bukan putih sih, kayak krim itu. Sama pakaian juga. Sebenarnya gimana ya? Sederhana aja sebenarnya pakaian itu. Yang dibuat ribet itu hanya untuk kebutuhan pementasan. Oh, memang ada baju kulit ada. Iya, baju kulit kayak yang mereka ini segala macam. Iya. Aku kira itu apa namanya? Itulah Dayak gitu. Aku kira begitu. Bukan. Iya Dayak sih, cuma pakaiannya nggak pakaian itu hanya di fashion kan gitu ya. Untuk fashion aja. Kalau kan makanya saya pernah nanya ke kakek tuh, bujurlah pakaian kita kayak gitu, benar lah pakaian nggak ada katanya. Gimana kamu mau kelahi bawa pakaian yang berat-berat gitu? Terus
Itu nah untuk mereka karena apa? Hmm. Untuk pementasan, untuk kebutuhan tari. Oh, Nah, memperindah ya sebenarnya gitu. tujuannya Dulu kan gitu. cuma pakai, kami bilang bebelet. Bebelet ini pakai Yang kain. kain ini. Nah, terus ada yang nggak pakai baju, terus paling-paling apa kalung yang Hmm. dari taring-taring, terus dari kayu-kayu. Jadi dia ketika dia berperang tuh dia nggak ribet, dia ada ringan badannya, nggak bawa Oke. banyak beban gitu. Itu maksudnya. Kalau yang ini bang, yang diikat di sini tuh kan ada tuh, Oh ya. apa tuh kayak apa namanya, gigi taring tuh. Ada kan? Oh penyang, Penyang itu bang ya. penyang. Itu penyang biasanya Itu situ nggak kan sembarangan orang yang punya kan? nggak sembarangan itu. Itu bisa dijadikan jimat ya. Kalau penyang, iya itu penyang tuh jimat. Memang ada kan, Gimana? ada yang botol isinya tuh minyak ini, minyak itu. Oke. Terus ada taring, taring beruang, taring ini, taring itu, penyang. Dan tidak sembarangan, penyang itu nggak boleh sembarangan kita sama penyang. Dilangkah pun nggak boleh dilangkahin gitu. Bisa. Ada kejadian nggak sebenarnya ketika ada orang langka itu? Kalau biasanya ya ada ya biasa. Karena saya pernah nyaksiin itu dulu tuh. Waktu ada, saya nggak mau bilang nama perguruan tingginya. Dulu pernah KKN, Heeh. KKN di kampung kan. Ya namanya kan nggak sengaja gitu. Mereka juga nggak lihat gitu. Nggak bisa disalahin juga. Ngelangkah itu, ya ini bengkak lah. Ini enggak. Iya bengkak. Bijinya itu bengkak. Tapi habis diperiksa, kan oh ternyata dia tuh ada ngelangkah barang benda-benda orang. Akhirnya diobatin gitu. Itu sebenarnya. Penyang itu nggak bisa sembarangan gitu. Kita memperlakukan segala sesuatu tuh nggak bisa sembarangan. Di ini ya. Iya. Aku kemarin ada lihat ini bang. Apa namanya? Ada orang koleksi banyak banget kayak tombak begitu. Tombak sama yang itu yang apa itu? Yang kayak Guci. guci Oh macam ya. itu. Tajau kami bilang belanahi ya. Sama yang untuk alat musik itu yang lengkap dari Ya, kecil sampai yang besar itu. penonggong sama Gong ya. gendang. Itu juga nggak sembarangan yang punya. Sebenarnya itu bisa bikin. Bisa aja kita bikin. Oh, Beli. oke. Beli ya 1 juta satu. Tapi yang memang turun temurun ada. Yang gong yang memang turun Iya, temurun diturunkan itu ada. ada ya. Abang punya? Kalau di kampung ada. Gong sama gendang. Terus mandau sama, kalau kami bilang tuh asek. Asek itu yang digunakan untuk orang menugal itu. Oke. Dia terbuat dari kayu ulin. Ada kami nyimpan itu. Nah, yang boleh megang itu adalah orang yang dituakan untuk membawa yang lain ini membuat lubang tugalan. Lalu yang di belakang nih masukin. Oh, untuk ini ya, untuk nanam itu ya, Ya. nanam padi ya. Dan Oke. itu nggak boleh jatuh. Hah? Misalnya kita ditancapkan di tanah, itu jangan sampai jatuh. Kenapa tuh? Karena filosofinya ketika itu jatuh, pohon padi dan padi kita pun akan jatuh. Makanya ketika itu jatuh, kita harus dari ritualnya menggunakan telur ayam kampung sama asap jemu, kami bilang, kalau bilang dupa kemenyan. Jadi kita minta maaf sama dia, aduh minta maaf sama kamu nih lah, minta maaf kamu sudah ibaratnya membantu, ibaratnya banyak jasamu nih membuat segala ladang beberapa hektar udah banyak. Kami minta maaf, kamu sampai jatuh, minta maaf. Jangan istilahnya jangan kecewa lah sama kami karena kami sembarangan. Nah itu. Oh. Kalau sekilas sih ya musyrik sih. Kalau bilang ya. Tapi nggak juga sih. Nggak, iya. Bagiku nggak ya. Iya, tapi untuk sebagian orang yang menggunakan kacamata murah. Kacamata kuda ya. Iya, kacamata kuda itu bilang musyrik. Sekarang gampang banget orang bilang musyrik ya. Iya. Ya pun dibilang kafir pun saya nggak tersinggung. Biasa Apalagi, aja sebenarnya. Apalagi saya. Ngapain kita tersinggung, kan memang bahasanya seperti itu. Tapi memang kalau seandainya kita membuka lahan pun dibuat adat ya sebenarnya. Ya, dibuat. Nah, makanya kalau ibaratnya kayak bapak kemarin kan beladang. Dia sebelum membuka lahan, dia kan memotong kayu lah. Otomatis dia minta maaf dulu sama tanaman yang ada di situ. Aduh, minta maaf. Kami mau potong kalian untuk kebutuhan ini, kebutuhan itu. Kalian jangan marah, kami minta izin, mohon maaf. Kita minta maaf dulu sama pohon itu. Pohon itu kan diciptaan Tuhan juga. Iya. Sudah minta izin sama Tuhan, minta maaf dulu. Minta izin sama Tuhan, oh Tuhan kami mau berladang. Kami bilang justru Allah Ta'ala, kami bilang nama Tuhan. Kami mau berladang, membuka lahan untuk bertahan hidup. Udah minta izin sama Tuhan. Sekarang kita mohon maaf, minta izin dulu sama pohonnya. Ya, minta maaf, mohon izin, kami mau nebang kalian. Tapi sebenarnya kita nggak perlu ajarin orang Dayak itu bagaimana menghormatin alam dan menjaga alam sebenarnya. Iya.
Ya semuanya ada di orang Dayak tuh ada semua. Iya, oke. Gimana menjelasinnya ya? Apa namanya? Ketika kalau kita kalau kita yang orang-orang kota kita bilang kita masih belajar cara untuk Ya, menjaga alam gitu. betul. Ada pelajarannya gitu. Ya, sementara orang Dayak sudah melakukannya. Sudah Nah, melakukannya. itu betul. Ya, Maksudmu udah, gitu kan. Nah, aduh. Kita masih belajar sementara orang Dayak sudah melakukannya. Ketika melihat mereka cara menanam yang baik, karena juga nanamnya juga dengan dengan kebutuhan sehari-hari ya. Kebutuhan sehari-hari. Kita ngurus hutan nggak sembarangan gitu. Sesuai kebutuhan. Makanya kan gimana ya, kalau bicara secara teologi ini ya gini ya, pernah ditanyain. Saya bilang kalau mau melihat Tuhan, kita nggak akan pernah bisa melihat Tuhan. Mau siapapun ibaratnya seorang tokoh tidak akan pernah bisa melihat Tuhan. Kalau mau melihat Tuhan, lihatlah ciptaannya. Betul. Cintailah ciptaannya. Kalau mau mencintai Tuhan, cintailah ciptaannya. Cintailah siapa ya ciptaannya? Ya kita ini, ada tumbuhan, ada binatang, ada kita manusia. Kan kalau orang Dayak tuh unsurnya 3 ya. Unsurnya 3. Menjaga hubungan baik antara manusia dengan manusia. Terus menjaga hubungan baik antara manusia dengan alam. Lalu menjaga hubungan baik antara manusia dengan Tuhan. Ya mau percuma aja ibaratnya tiap hari ke ke tempat ibadah berdoa sama Tuhan. Tapi kalau hubungan kita nggak baik, gunanya apa sih? Ya nggak? Bujur juga. Tapi kalau ibaratnya hubungan kita udah baik, aku kasih duit. Tapi aku lupa sama Tuhan, buat apa juga? Sama kayak alam seperti itu juga. Oh iya betul. Itu filosofi Dayak itu seperti itu maksudnya. Oke, betul. Dayak itu seperti itu. Keseimbangan. Keseimbangan. Ya, Kata lebih tepat keseimbangan. Betul. Keseimbangan. Dia imbang. Memang suku Dayak itu sendiri memang seimbang mereka. Ya, seimbang. Tapi mengapa persaudaraan itu dekat sama suku Dayak? Kenapa persaudaraan itu dekat sama suku Dayak? Kalau aku kasih contoh ya, kalau Batak tuh banyak orang bilang Batak itu ada kesukuannya kental kata orang. Ya, keakuannya itu. Keakuannya dekat maksudnya, dan juga kesukuan dekat. Tapi pada dasarnya enggak. Maksudnya tidak seperti Dayak. Oke lah, aku ketemu orang Batak, kita kalau bisa pakai silsilah, kalau bahasa Marta Rombo, bersaudara kita, iya. Tapi nggak seperti suku Dayak ketika datang gitu ke rumahnya itu baik sepupu 10 kali, 2 kali itu dekat gitu. Kita aja sepupu 3 kali aja terkadang nggak kenal gitu. Itu orang gitu. Di Dayak itu bagaimana bisa tercipta sih sebenarnya? Hal apa yang bisa membuat itu ada gitu loh? Pertama, Dayak itu ya gimana? Saya bingung jelasin kenapa sama suku Dayak itu kuat. Yang pertama karena kita tinggal di satu pulau Kalimantan ini. Ya, ibu kita sama. Ibu kita tuh hutan. Nah, seperti yang kedua, kita punya kebudayaan yang ya dibilang sama gitu, punya kebudayaan yang sama, punya tata cara yang sama. Kita sama-sama menjaga hutan, kita sama-sama melakukan apa? Sama-sama berpegang teguh pada keseimbangan gitu. Gimana ya? Lalu yang kedua, faktor perjanjian Tumbang Anoy mungkin ya, saya nggak terlalu jelas. Karena menyatakan bahwa berhenti, tidak ada lagi kayu menganyau karena Dayak ini satu, kita bersaudara gitu. Makanya itu lebih kuat. Tapi sayangnya ya, saya walaupun suku saya sendiri Dayak nih, ya itulah masih banyak yang harus dibenahi. Nggak seperti Batak ya. Saya jujur aja, di Batak tuh di mana-mana ada. Iya, betul. Di kepemerintahan ada, di kementerian ada. Betul ada, di mana-mana ada. Iya, di mana-mana ada. Dari orang bilang dari tukang parkir sampai menteri ada. Iya, gitu. Presiden aja kita nggak ada. Iya, presiden aja yang nggak ada. Makanya saya berharap ya generasi Dayak nih bisa seperti Batak tuh. Batak sama Jawa tuh. Kenapa? Gitu. Coba lihat di kementerian di apa yang Luhut Binsar. Iya. Habis itu siapa lagi? Ya ada ini banyak lah Batak sih kan. Banyak di kementerian tuh di dirjen-dirjen itu. Ya pokoknya di mana-mana orang Batak tuh ada. Terus kayak apa ini siapa ya kadis yang di Snaker nih pokoknya belakangnya itu Tarigan tuh. Oh marga Tarigan Karo. Ya. Di pemerintahan mereka ada. Di luar Pulau Sumatera itu di Kalimantan ada. Aduh. Saya maunya tuh Dayak tuh bisa seperti itu. Kita lambangnya cicak masalahnya. Apa itu? Cicak kan ada di mana-mana. Oh iya. Kita punya bahasa itu lambangnya cicak. Ya, orang bilang juga. Tapi memang apa namanya? Tapi tidak sekental persaudaraan itu, tidak sekental Dayak. Oh gitu ya. Orang Batak itu masih begini. Jika kita bertanding aku Bapang Batak, aku Batak. Kita bertanding satu ngambil kedudukan.
Dang tuho, dang tuho artinya nggak sama abang, nggak sama aku, sama setan kita kasih. Jadi intinya harus Gimana? aku yang menang. Gimana gitu? Dang tuho, dang tuau artinya nggak samamu, nggak sama aku, sama setan kita kasih. Maksudnya ini kita bertarung sampai habis-habisan. Oh iya. Dan tidak ada ini apa namanya? Tidak, ya udah kau aja gitu loh. Nggak ada. Bukan seperti banyak kalau dia. Iya, monggo aja. Takkan ikawi. Artinya takkan ikawi kau nggak tanggutus. Ya silahkan kamu. Kamu aja gitu Ya, loh. angkat putus. Makanya bilang nggak sekental. Aku kan contoh aku ke aku udah ke Tumbanganoi. Aku udah ke Tumbanganoi. Terus aku ke Makuroy ketemu sama kakek apa Bu Dawian kan. Ya, Bu. Cerita-cerita. Itu rumah itu loh. Rumah itu welcome gitu loh. Welcome-nya. Welcome itu tinggal datang ke rumah dari mana lupa Ulu Batak ya. Makanya kenapa? Ya memang seperti itu. Aku bilang ini mereka padahal nggak terlalu kenal kita gitu loh. Di rumah aku seperti itu juga. Makanya ada yang bilang rumahku tuh kayak panti asuhan di kampung. Loh kenapa kayak panti asuhan? Mau orang yang baru kenal aja disuruh ya. Kalau mau makan ya bikin sendiri. Kalau mau bikin kopi bikin sendiri gitu. Bapak saya pesan seperti itu. Bapak bilang kekayaan ini nggak aku bawa mati katanya. Semakin sering kita kasih makan orang, semakin ingat orang sama kita. Kalau aku mati, orang akan ingat sama. Makanya rumah kami itu kayak panti asuhan lah. Yang mau makan silahkan ke belakang, yang mau minum silahkan ke belakang. Karena pernah satu kejadian, mungkin karena nggak beda budaya ya, maksudnya beda kebiasaan. Di Batak itu kan masih ada gap lah antara orang yang baru datang, maksudnya rasa curiga, rasa ini kan ada kan was-was ada ya. Ini ngapain nih orang kan gitu langsung kita. Nah, jadi karena aku ketewah tuh tempat kita keluarga. Itu orang berganti-ganti bang, jadi maksudnya kayak sembarangan masuk. Iya. Jadi aku bilang, aku yang canggung jadi kan, maksudnya nggak kenal kan, maksudnya kalau orang mau ikut nggak enak, mau ikut enak kan, mau ikut gitu. Tapi yang kupelajari adalah, maksudnya keindahan kekerabatan itu kayak kita bilang sosial itu betul-betul terlihat gitu. Nggak ada kalau di kalau di kota-kota lo gua kan gitu. Iya. Kita di kota bang bisa kelaparan kita. Datang ke rumah orang masuk aja sembarangan ya kan? Nah, dibunuh kita bang. Di sini kan masih bisa bang. Iya, kalau di intinya di Kalimantan seperti ini. Pak, aku misalnya aku kayak Petrus dari Sumatera Pak, tolong aku nih nggak punya apa-apa di sini. Nah, paling nggak aku bisa makan di sini. Silahkan aja. Karena Dayak ini gini ya, ketika sangat pamali kami bilang apa? Tabu ya? Iya tabu. Sangat pamali membiarkan orang kelaparan. Oke. Itu orang Dayak ya. Pamali membiarkan orang kelaparan. Sementara kita aja bersandar hidup dari alam. Alam aja memberi kita semuanya gitu. Lah kenapa kita? Makanya aku bilang keseimbangan. Iya betul. Jadi dia manusia, dia ciptaan Tuhan. Oke. Kita jaga hubungan baik sesama kita. Oke, betul. Makanya Dayak selalu berpegang seperti itu. Seperti itu. Betul-betul 10 kali pun mereka bisa dekat gitu. Memang aku terkejut di situ. Coba aja nanti kalau ada acara lah, aku bawa lah. Misalnya ada acara di tempat bapak angkatku atau boy angkatku di Kayan. Mau makan dikasih lauk ya ini lauk itu. Mau belum habis tuh masih ditambahin lagi lauk. Sampai puas nih. Seperti itu. Mereka tuh melayani tamu itu gini ya. Tamu itu tidak boleh kelaparan. Kalau nih Petrus nih. Orang Dayak Petrus, orang dari Medan, dari Batak. Kalau sampai Petrus tuh kelaparan di rumahku tuh, muka aku nih nggak tahu lagi aku nanggung malunya di mana. Oke. Aku sering bawa orang Batak ke kampung. Pernah dulu Parulian Haloho aku bawa ke kampung. Nah, kayaknya aku merasa gini ya, merasa jadi keluarga sih sebenarnya. Iya. Dijadikan keluarga sih. Betul. Makanya gini ya, aku pribadi nggak peduli kamu Batak, nggak peduli kamu Jawa, nggak peduli kamu Madura, nggak peduli Bali mau Papua. Ya kalian saudara aku gitu. Kita berasal dari keturunan yang sama Adam dan Hawa. Ngapain gitu kan? Betul. Ya. Pusing. Kalau aku jujur, kalau ditanya orang lebih memilih mana, ketuhanan atau kemanusiaan? Kemanusiaan dulu aku. Aku nggak peduli dengan ketuhanan. Bukan yang nggak peduli. Untuk aku dan Tuhan aku sangat peduli. Vertikal. Untuk aku dan Tuhan aku sangat peduli dengan ketuhanan. Tapi untuk kemanusiaan aku mengabaikan ketuhananku. Ya, untuk kemanusiaan aku akan mengabaikan ketuhananku apapun. Karena itu hubungan pribadi kita ya. Iya, itu vertikal kita. Kalau kita sama manusia kan horizontal gitu. Horizontal, betul juga. Iya. Sepakat. Itu sebenarnya.
Nggak kerasa kopi kita mau habis. Kita udah hampir 40 menit bicara. Tapi memang apa namanya bicara sebenarnya hal apa sih yang ingin abang sampaikan sebenarnya kepada orang luar mengenai Dayak itu sendiri? Apa yang ingin ku sampaikan ke orang? Maksudnya kan banyak. Aku awal aku ya. Mohon maaf nih kalau bisa ditanyakan sama orang-orang yang di Jawa sana. Ada yang bilang masih konservatif. Konservatif itu aku haluskan kasarnya ya, konservatif. Kalau kasarnya gimana? Primitif primitif. primitif orang bilang. Terus ada yang bilang tidak pakai baju segala macam. Kalau di Jawa masih di pulau-pulau luar itu masih berpikir begitu kayak pandangannya. Tapi ketika aku datang ke sini ya, malah aku yang nggak pakai baju jadi Bang. Iya, karena aku malu dengan kemanusiaanku sendiri gitu. Karena bicara tentang kemanusiaan, bicara tentang sosial, itu suku Dayak nggak bisa kita pertanyakan. Iya, betul. Makanya yang untuk orang luar yang ini pasti banyak yang nonton pasti orang luar semua gitu. Apa yang mau aku sampaikan untuk orang luar ya? Gini aja yang mau aku sampaikan ke orang luar. Dayak itu tidak seseram yang orang pikirkan gitu. Makanya saya paling anti konten di YouTube itu yang berbicara tentang mengungkit-ungkit masa lalu konflik etnis tahun 2001 antara kami suku Dayak dengan saudara kami suku Madura. Ya, di tahun 2021 ini masih relevan gitu dibahas. Maksudnya udah jangan bikin kontennya tentang itu. Kita ini udah damai gitu. Udah satu Indonesia. Padahal gitu. Cepat loh. 2005 udah bisa masuk lagi loh. Iya. Ya kan? Udah. Cuma maksud kan ya udah nggak usah bikin konten-konten yang kayak gitu hanya untuk menaikkan subscriber. Terus kalau yang buat konten-konten kayak ini kesakralan Mandau itu bukan orang Dayak sendiri yang bicara masalahnya. Lah kalau aku pribadi ya benda-benda aku ini nggak aku mau bikinkan konten yang aneh-aneh ya. Kecuali untuk hal-hal yang podcast ini kan ini aku bawa sebagai simbol. Yeah. Tapi kalau harus kuperlihatkan aku menerbangkan Mandauku, ngapain itu? Ini saudara. Saudara ini bukan untuk dijual. Itu kita bikin konten buat di subscribe, buat ditonton itu kan ngejual. Kalau saudara ini jangan dijual. Betul. Ini kenapa saya bilang saudara tua? Ini saudara paling tua saya. Ketika saya masuk hutan saya bawa ini. Masuk hutan bawa ini. Ketika ada duri, ada pohon rotan, otomatis saudara saya ini yang akan menolong saya. Saya angkat, saya ambil, saya potong duri yang menghalang. Ketika saya ibaratnya bertemu musuh, saya nggak mau sih punya musuh. Ketika bertemu musuh, saudara kandung yang serahimku pun, adekku pun, mungkin gak akan berani bersama aku untuk melawan musuh. Dia ini berani. Dia ini akan setia sama aku. Adekku kandungku sendiri pun misalnya gak akan berani ngebela aku gitu. Mungkin dia bisa lari dia karena melihat musuh tuh kuat. Sementara saudara aku yang ini dia gak akan lari. Lalu ketika aku dimasukkan ke dalam air, dikasih batu supaya gak bisa timbul. Aku mati, tapi saudaraku ini akan tetap hidup, dia nggak bisa mati. Betul, terima kasih. Makanya saya nggak pernah sepakat dengan orang yang cabut Mandau, ngiris-ngiris badan itu. Saya tuh ya udah ditonton aja dah gitu daripada di komentar. Karena kalau kita bikin seperti itu, otomatis kita tuh menantang saudara kita sendiri. Mungkin nggak kita mempermalukan saudara kita sendiri. Ya lo logika gini, kita cabut Mandau. Waduh. Nah, kita cabut Mandau ya. Lalu kita hiris-hiris ke tangan gitu. Otomatis gimana? Misalnya nggak mempan kan? Nggak mempan. Memalu-maluin aja kan? Ngapain bawa Mandau yang nggak bisa ngelukain? Betul. Kan aduh, sakit Mandaunya kata orang. Otomatis kan dia merasa terhina. Saudara kita nggak mungkin kita hina. Makanya saya jujur aja, nggak mau yang ibaratnya kayak gitu. Kalau saya marah misalnya, hanya teatrikal aja dibuat ya. Iya, cabut langsung bacok aja ngapain gitu. Tapi kan kita nggak cari yang itu. Maksudnya itu. Apa? Ilmu itu sejenis baju lah ya. Baju baru kita beli dari pasar. Yeah. Kita simpan, kita ambil, kita simpan di lemari. Pada sewaktu-waktu yang tepat. Baru kita gunakan. Misalnya baju, aku beli baju yang hem misalnya, baju yang hem lah ibaratnya ada ukrahnya. Aku beli dari pasar baru. Aku simpan di dalam lemari. Ketika ada momen pernikahan, aku pakai. Betul. Ilmu tuh seperti itu. Mau dipakai tiap hari kok rusak dia. Kalau bilang tuh kan pudar. Ilmu tuh seperti itu. Kalau dipakai tiap hari dipamerin, dijajah-jajah, udah nggak ada sesuatu yang lebih.
Ilmu itu sebenarnya bukan untuk pamer-pamer. Jadi untuk orang luar apa? Oh ya, untuk orang luar. Dayak itu nggak seseram yang kalian bayangkan ya. Dayak itu welcome. Yang pastinya tetap ada apa ya, pepatah di mana bumi dipijak apa di situ langit dijunjung. Kami akan welcome terus, berarti menerima orang luar. Sementara apa, selama orang luar itu tetap bisa mengikuti apa ya, mengikuti adat dan budaya kami. Lalu Kalimantan ini nggak ada sih Mars, yang ibaratnya Kalimantan tuh seperti yang kalian pikirkan seram itu nggak primitif juga nggak. Banyak orang Kalimantan jadi profesor. Betul sepakat. Di Ya, betul. Amerika juga ada sekarang. Nah, kalian akan menemukan sesuatu yang baru kalau ke Kalimantan, bertemu dengan apa, mendapatkan ibaratnya apa arti itu cinta kasih. Betul sepakat. Cinta kasih terhadap sama manusia, terhadap alam, sama Tuhan. Iya betul. Kalian akan menemukan itu di Kalimantan. Mudah-mudahan di tempat kalian juga seperti itu. Kalian akan menemukan cara bersikap dengan alam, cara bersikap dengan manusia, cara bersikap dengan Tuhan. Sama aja sebenarnya. Kayaknya bukan karena nggak punya uang kita pulang apa? Bukan karena nggak punya uang. Kita pulang ke kampung. Tapi karena memang betul-betul kita nggak mungkin meninggalkan rumah. Betul, setuju. Setuju, nggak mungkin meninggalkan rumah. Nggak mungkin meninggalkan rumah. Kalau orang bilang, aku netap di kampung kan. Makanya ketika orang suruh pun aku ke kampung nggak mungkin bisa. Betul. Karena sudah kayak rumah kan, kita kampung halamanku sebenarnya bukan di Santa, bukan di Medan, di Toba. Memang itulah kampung halamanku. Tapi permasalahannya karena belum pernah kita ke sana, nginjak di sana dan tinggal di sana karena kita perantau. Tiba-tiba kita menemukan menemukan suatu rumah yang betul-betul kita rindukan gitu. Bicara tentang persaudaraan, bicara tentang budaya, lingkungan, adat istiadat, bagaimana kita memanusiakan manusia gitu loh. Betul. Di sini yang tentangnya ini karena aku ke desa ya, maksudnya dan di sini segala macam merasakan itu sebenarnya. Nah, ketika orang-orang yang berpemikiran seperti itu, aku selalu lawan ketika ada di WA. Masih ada itu, Pak? Iya. Masih banyak nggak bisa kita pungkiri itu banyak seperti itu. Aku bilang ini mereka ini kacau. Tapi ya itu memang kurangnya diekspos ya sebenarnya. Bukan kita bilang ingin kita pamer, enggak. Hanya supaya orang tahu. Kalau bicara Batak kan orang tahu tentang Batak. Karena banyak orang Batak, mereka bisa lihat sendiri. Bicara tentang Jawa, banyak orang bicara Jawa. Bicara tentang suku-suku lain juga, Ambon, Timur, banyak orang tahu. Karena dilihat kan. Tapi kan bicara suku Dayak, banyak orang tidak tahu. Mereka nggak pernah tahu. Hanya kalau pribadi ya, aku khususnya di Kalimantan Tengah ini. Kalau boleh jujur, aku lebih banyak teman orang-orang yang tidak sekolah. Aku lebih senang berteman dengan orang yang sekolahnya lulus SD, SMP, SMA gitu. Karena apa? Mereka tuh masih natural cara berpikir, cara bersikap, cara berpikir mereka natural. Mereka lebih ngerti sopan santun deh menurut aku. Daripada yang sarjana ya. Terhadap alam maksudnya, dalam konteks terhadap alam. Ya udah, sepakat. Daripada yang ibaratnya sarjana, banyak nih jadi sarjana tapi gimana ya? Aku bingung. Makanya banyak orang bilang aku nih gila. Gila ya kamu terus. Udah sekolah yang tinggi-tinggi, ngapain ini kamu segala ke hutan, ngapain ini kamu masih bikin ini, bikin itu, ngapain ini kamu. Jadi standarnya harus gimana sih sebenarnya maunya orang gitu. Iya, orang maunya aku nih gimana? Karena aku juga suka ke hutan sekarang masalahnya. Ya nantilah kita trip ya sama-sama. Oke, teman-teman, nanti kita lanjutkan lagi karena banyak hal sebenarnya yang perlu kita tanyakan. Nanti kita ada podcast, kita coba atur satu sesi lagi nanti. Mengenai tentang Dayak bisa nanti teman bisa cerita dan cari tahu ke teman-teman yang teman punya, dan sampaikan di komentar apa yang kamu tahu mengenai Dayak supaya kita saling sharing bersama dan saling berbagi. Oke, sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye.